Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 4A yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah data mining yang telah kami buat mengenai prediktif dan deskriptif dataset. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami dengan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan dari saya sendiri yaitu Putri Nilai Utari dengan NIM 22150911016 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Batia Darmawan dengan NIM 22150911050. Oke, baik. Yang pertama langsung saja mengenai predictive dataset. Nah, untuk predictive dataset yang dipilih di sini mengenai klasifikasi. Nah, di mana di sini slide pertama yaitu tentang dataset, di mana dataset ini yang digunakan berjudul Dry Bin Dataset. Nah, di mana dataset ini kami temukan atau bisa diakses secara umum dari Kaggle dengan link akses dataset yang sudah tertera di PowerPoint. Nah, Dry Bin Dataset ini sebuah dataset yang berisi informasi mengenai 7 jenis kategori kacang yang berbeda. Nah, setiap kacang dalam database ini dianalisis dan diukur berdasarkan bentuk fisiknya dan ukurannya, seperti seberapa besar kacangnya, panjang kacangnya, bulat kacangnya, atau pipih bentuknya. Nah, dataset dari Drybin dataset ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis kacang berdasarkan atribut, atribut bentuk dan ukurannya. Lalu, selanjutnya mengenai karakteristik dataset, di sini saya bedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada ukuran dataset, di mana dari segi jumlah baris, dataset ini berjumlah 13.611 jumlah baris atau data kacang. Lalu untuk jumlah kolomnya sendiri ada 17 kolom dengan 16 kolom fitur dan satu kolom target atau satu kolom kelas. Lalu yang kedua mengenai kolom target atau kelas, nah di mana dalam satu kolom eh, target ini atau kolom kelas ini ada 7 jenis kacang yang tersedia yang dapat dilihat pada tabel ini. Lalu yang ketiga ada fitur numerik. Nah, fitur numerik ini berisikan 16 kolom fitur berikut. Nah, di mana ini merupakan bentuk kacang atau ciri-ciri atau karakteristik dari setiap kacang. Contohnya di sini ada yaitu area ini mengenai luas permukaan kacang atau luas piksel dari kacang sendiri. Nah, lalu untuk perimeter ada keliling kacang dan karakteristik dari kacang lainnya. Nah, lalu untuk metode yang digunakan untuk driven dataset ini adalah SVM, di mana SVM ini adalah algoritma klasifikasi yang mencari garis pemisah terbaik atau hyperlink untuk memisahkan data antar kelas. Nah, SVM ini juga cocok untuk data berdimensi tinggi seperti driven dataset ini yang memiliki 16 fitur numerik, dan SVM ini juga dapat digunakan untuk klasifikasi multi kelas sehingga sesuai untuk membedakan 7 jenis kacang pada dataset ini. Lalu untuk penjelasan selanjutnya mengenai deskriptif dataset akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Batia, dipersilakan. Baik, terima kasih Lia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait deskriptif dataset. Next. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait datasetnya ini. Jadi dataset yang saya gunakan ini berjudul Country Data Dataset, dan di mana kami telah menemuinya di situs Kaggle. Dan link aksesnya itu sudah tertera pada PowerPoint. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dataset ini. Nah, dataset ini merupakan kumpulan data yang menyajikan informasi tentang berbagai indikator, baik dari kesehatan dan ekonomi, eh, angka kematian anak, ekspor, impor, pendapatan per kapita, inflasi, harapan hidup, dan sebanyak lagi. Nah, dataset ini digunakan untuk melakukan segmentasi negara berdasarkan berbagai indikator ekonomi dan sosialnya, serta mengidentifikasi pola atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Untuk next.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait karakteristik dari dataset ini. Dataset ini memiliki jumlah baris sebanyak 167 data, di mana jumlah kolomnya itu tersedia 10 fitur. Nah, untuk fitur numerik yang ada itu terdiri dari country, child mort, exports, health, imports, income, inflation, life expect, total fair, dan GDPP. Di mana country ini menunjukkan negara yang menjadi entry dalam dataset. Lalu child mort ini merupakan jumlah kematian anak per 1.000 kelahiran hidup. Untuk ekspor itu merupakan nilai ekspor sebagai persentase dari PDB. Lalu untuk health ini merupakan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan sebagai persentase dari PDB. Lalu untuk imports itu merupakan nilai impor sebagai persentase dari PDB. Nah, income itu merupakan pendapatan nasional bruto per kapita. Inflation itu merupakan laju inflasi tahunan. Lalu life expect itu merupakan usia harapan hidup rata-rata saat lahir. Lalu untuk total fair itu merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya. Lalu yang terakhir itu ada GDPP, itu merupakan ukuran output ekonomi per orang. Next. Nah, pada dataset ini saya mengimplementasikan metode Cummins, yaitu clustering. Dimana Cummins ini merupakan algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kedekatan ataupun kesamaan antar datanya. Lalu proses ini dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Kemudian algoritma ini akan membagi data ke dalam klaster yang memiliki jarak terdekat dengan sentroidnya atau pusat klasternya. Nah, Cummins ini juga mengoptimalkan pemisahan klaster dengan mengurangi jarak total antara data dan sentroidnya. Nah, algoritma ini tentu sangat efektif untuk dataset besar dan digunakan untuk eksplorasi pola dalam data tanpa memerlukan label. Cummins juga cocok untuk aplikasi seperti segmentasi pasar, pengelompokan produk, dan pengelompokan berdasarkan fitur-fitur tertentu. Mungkin untuk selanjutnya eh, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai demonstrasi. Untuk demonstrasi yang pertama mengenai predictive dataset. Jadi untuk demonstrasi pertama mengenai predictive dataset yaitu mengenai dataset klasifikasi dengan judul dry bin dataset atau klasifikasi jenis kacang. Nah, di sini untuk langkahnya sendiri saya bedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama mengenai pengenalan dataset terlebih dahulu. Nah, di mana langkah pertama ini dalam proses analisis dataset melakukan import pustaka atau library yang akan digunakan selama proses analisis data. Dan dapat dilihat di sini bahwa ada 4 library yaitu NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib.pilot. Nah, lalu setelah itu langkah selanjutnya yaitu membaca dataset yang digunakan, yaitu dry bin dataset, di mana di sini ada file dari dry bin dataset sendiri berupa link. Nah, di mana file ini berisi data utama yang akan dianalisis dan setelah ini dibaca, dataset ini dibaca, disimpan ke variabel df ini yang akan menjadi representasi atau df ini akan digunakan selama proses analisis nantinya dari keseluruhan isi dataset dalam bentuk data frame. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom pada dataset. Nah, setelah tadi dataset dibaca, langkah selanjutnya adalah mengecek atau menampilkan informasi tentang jumlah baris dan kolom pada dataset. Nah, ditampilkan di sini pada output adanya 13.611 baris atau 13.611 butir kacang yang ada. Dan 17 menunjukkan bahwa setiap butir kacang memiliki 17 kolom informasi. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan seluruh kolom yang ada. Nah, dengan output di sini adanya ini berjumlah 17 kolom dengan 16 kolom numerik atau fitur-fitur atau ciri-ciri fisik dari kacang, misalnya area atau luas kacang, perimeter tadi atau keliling kacang dan sebagainya. Dan ada satu kolom target yaitu kelas yang menunjukkan jenis kacangnya. Lalu selanjutnya mengenai langkah menampilkan tipe data.
Nah, langkah ini untuk melihat ringkasan struktur dari dry bin dataset sendiri mengenai jumlah barisnya, jumlah kolomnya, jenis data, dan apakah ada data yang kosong atau nol atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini untuk range indeksnya di sini ada 13.611 entries 0 to 13.610, di mana di sini menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 13.600 baris data dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 13.610. Lalu ada 17 kolom yang dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 16 yang terdiri dari kolom area, perimeter, measure, dan lain-lain. Nah, terus adanya di sini dijelaskan non null ini ada 13.611 dan non null semuanya ini menunjukkan 13.611 dan non null yang berarti tidak ada data yang hilang di seluruh kolom. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya mengenai visualisasi dan eksplorasi data. Nah, yang pertama menampilkan data awal. Nah, di mana di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat bagaimana sih bentuk dan isi dataset itu seperti nama dari kolom-kolom yang ada, lalu nilai-nilai contoh dari masing-masing kolom. Misalnya di sini diketahui bahwa eh, untuk seluruh kolom ini nilai-nilainya itu berupa fitur numerik atau berisi angka. Nah, namun ada perbedaan pada fitur kelas di sini berisi kategori nama kacang dan berupa teks. Nah, begitu juga untuk langkah selanjutnya, namun bedanya ini di detail yaitu menampilkan 5 data akhir, di mana di sini dapat dilihat untuk 5 data awal dan 5 data akhir ini serupa. Dari segi nilai di sini numerik dan untuk kelas sendiri ini berbentuk teks. Nah, lalu selanjutnya menampilkan distribusi kelas kacang. Nah, langkah selanjutnya ini untuk melihat distribusi jumlah data pada masing-masing kelas atau jenis kacang. Dapat diketahui bahwa berapa banyak butir kacang yang termasuk ke dalam jenis jenis atau kelas. Nah, ditampilkan ada daftar dari setiap label kelas yang ada pada kolom kelas beserta jumlah kemunculan atau frekuensinya. Contohnya untuk kelas atau jenis kacang dermason dengan frekuensi kemunculan itu 3.546 atau berarti ada 3.546 data. Lalu selanjutnya mengecek missing value, di mana di sini untuk seluruh kolom tertera nol pada hasil pengecekan yang berarti tidak ada satupun data yang kosong atau hilang pada dataset. Lalu selanjutnya melakukan cek duplikasi. Nah, di mana di sini diketahui ada 68 jumlah data yang duplikat. Nah, lalu di sini juga ditampilkan outputnya eh, data-data yang duplikat. Lalu selanjutnya menampilkan ringkasan statistik seluruh kolom numerik. Nah, di mana pada langkah ini dapat melihat gambaran umum mengenai nilai-nilai yang ada dalam setiap fitur seperti count, yaitu jumlah data atau baris yang tersedia untuk setiap kolom, min atau nilai rata-rata, STD atau standard deviation, yaitu seberapa besar sih variasi nilai dan dalam kolom, lalu ada nilai minimum dan nilai maksimum, serta sebaran data pada kuartil tertentu seperti 25%, 50%, 75%, dan menambahkan transpose di sini pada code, yaitu agar tampilan tabel statistik vertikal seperti ini. Lalu selanjutnya ada langkah yaitu menampilkan visualisasi bar plot untuk jumlah data setiap jenis kacang. Nah, dapat lihat di sini langkah ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak data yang tersedia untuk masing-masing jenis kacang yang ada pada dataset. Nah, dengan sumbu X di sini adalah jenis kacangnya atau kelas kacangnya dan sumbu Y ini adalah jumlah data untuk masing-masing jenis kacang. Nah, contohnya di sini adalah untuk jenis kacang Bombay dengan jumlah data yaitu 522 dan jenis kacang atau kelas kacang Dermasan dengan jumlah data 3.546. Nah, namun dari visualisasi ini dapat diketahui bahwa jumlah data untuk tiap kacang itu tidak merata pada setiap jenis kacang. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan visualisasi scatter plot hubungan antara antara panjang sumbu mayor dan minor.
Nah, langkah ini menampilkan visualisasi data menggunakan scatter plot atau grafik sebar untuk melihat hubungan antara dua numerik yaitu sumbu X sebagai major axis length atau panjang sumbu minor, panjang sumbu mayor, dan sumbu Y sebagai minor axis length atau panjang sumbu minor dari kacang-kacang dalam dataset. Nah, dapat lihat persebaran titiknya membentuk dua kelompok atau klaster utama. Terlihat juga bahwa semakin besar nilai major, di sini semakin besar nilai major, maka nilai minor juga cenderung ikut meningkat. Jadi semakin besar, semakin ke kanan nilai eh, major, maka Y-nya akan semakin meningkat. Lalu dapat dilihat sebaran data cukup padat pada area ini, menunjukkan bahwa sebagian besar kacang memiliki ukuran sumbu mayor dan minor di kisaran tersebut. Nah, lalu selanjutnya mengenai visualisasi heat map korelasi. Nah, langkah ini untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar fitur numerik dalam dataset. Dengan warna biru tua menandakan korelasi positif kuat atau mendekati +1, warna merah tua menandakan korelasi negatif kuat atau mendekati -1, dan warna putih atau abu dengan korelasi lemah atau tidak ada hubungan. Nah, lalu langkah selanjutnya mengenai pra pemrosesan data. Yang pertama yaitu menghapus data duplikat. Nah, pada bagian visualisasi data dan eksplorasi sebelumnya, kita telah mengecek data duplikat dan melihat bahwa adanya output mengenai data duplikat sebanyak 68, adanya 68 data duplikat di sini. Nah, lalu untuk pada bagian pra pemrosesan ini, kita menghapus data duplikat tersebut dengan maksud jika dalam dataset ada dua atau lebih baris dengan nilai identik di semua kolom, hanya satu yang dipertahankan. Nah, dan di sini juga melakukan print untuk memastikan bahwa data duplikat berjumlah 0 yang menandakan proses berhasil. Di sini sudah ada output 0 berarti proses berhasil. Lalu selanjutnya mengubah data kategori menjadi numerik. Di mana langkah ini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik karena jenis kacang atau kelas masih dalam bentuk teks seperti yang saya jelaskan tadi, maka perlu dikonversi ke bentuk angka. Nah, ini dilakukan guna menyiapkan data untuk model SVM nanti yang hanya bisa membaca angka. Lalu selanjutnya ada pemetaan label kategorikal ke numerik. Nah, di mana langkah ini bertujuan untuk melihat pemetaan antara label asli yang masih dalam bentuk teks dari kolom kelas dan angka yang dihasilkan oleh label encoder, lalu menyimpan dalam bentuk dictionary class mapping. Dengan contohnya, dengan contoh kacangnya di sini ada eh, Bombay dengan setelah dinumerikan menjadi satu, lalu ada Cali di sini dua dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada drop kolom kategorikal asli. Nah, langkah ini digunakan untuk menghapus kolom kelas yang berisi label dalam bentuk teks tadi. Jadi, kelas yang asli yang masih dalam bentuk teks itu diubah atau dihapus karena informasi yang sama telah dikonversi ke format numerik data disimpan di kolom bernama class encoded. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu split data dan smooth. Nah, di mana untuk yang pertama ini melakukan pemisahan fitur dan label X dan Y. Di mana langkah ini bertujuan untuk memisahkan data menjadi dua bagian utama, yaitu X sebagai fitur yang berisi atribut-atribut atau ciri-ciri kacang seperti area, perimeter, dan lain-lain yang akan digunakan untuk memprediksi kacang. Intinya semua kolom selain class encoded. Dan Y atau label yang berisi kolom class encoded yaitu target atau kelas dari data yang ingin diprediksi oleh model, misalnya dermason, barbunya, dan lain-lain yang tentunya sudah diubah ke angka. Jadi bukan dalam bentuk teks lagi. Lalu selanjutnya itu split data uji dan data latih. Nah, langkah ini membagi dataset menjadi dua bagian yaitu data latih atau training dan data uji atau testing yang digunakan untuk mengukur performa model terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian dilakukan yaitu dengan 80% untuk data latihan dan 20% untuk data pengujian. Nah, dan dapat dilihat di output bahwa terdapat 10.888 data latih dan 2.723 data uji. Nah, lalu selanjutnya penyeimbangan data dengan menggunakan smooth.
Nah, langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas atau class imbalance dalam data latih. Dalam konteks klasifikasi, model akan cenderung bias terhadap di kelas mayoritas jika data tidak seimbang. Nah, smooth ini bekerja dengan mensintetis atau membuat data baru untuk kelas minoritas, sehingga semua kelas memiliki jumlah data yang kurang lebih seimbang. Dapat dilihat sebelumnya, dapat dilihat yang sebelumnya, jumlah data dari 2723 ini setelah dilakukan smooth atau diimplementasikan smooth menjadi 20.125. Kenapa meningkat? Karena data minoritas itu diperbanyak. Nah, lalu selanjutnya yaitu visualisasi distribusi label sebelum dan sesudah smooth. Nah, langkah ini bertujuan untuk membandingkan distribusi label atau kelas sebelum dan sesudah dilakukan proses smooth atau uh, synthetic minority oversampling teknik. Nah, visualisasi ini penting untuk memverifikasi bahwa Smooth berhasil menyeimbangkan jumlah data pada tiap kelas. Dan dapat lihat di sini untuk yang warna hijau itu adalah data sebelum Smooth yang masih tidak seimbang. Lalu untuk yang warna pink ini data setelah menggunakan Smooth, jadi datanya sudah seimbang. Nah, lalu selanjutnya yaitu implementasi model, implementasi SVM, dan evaluasi. Yang pertama yaitu eh, implementasi dari SVM-nya. Langkah ini bertujuan untuk membangun dan melatih model klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Dengan melatih model SVM menggunakan data latih yaitu X-train dan Y-train dan menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi label pada data uji atau X-test. X-test. Lalu selanjutnya mengenai evaluasi kinerja model SVM. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi SVM. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik sih model mengenali data baru atau dalam hal ini data uji. Nah, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing kelas. Nah, dapat dilihat output yang dihasilkan yaitu mengenai akurasi, bahkan proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh prediksi. Dan classification report terdiri dari metrik seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap label atau kategori. Nah, pada output untuk SVM sendiri mencapai akurasi 0,92. Ini berarti model SVM ini berhasil memprediksi dengan benar sekitar 92% dari total data uji. Lalu precision yaitu seberapa akurat prediksi model untuk satu kelas. Jadi semakin dekat ke satu, maka semakin baik. Dapat dilihat di bagian precision ini. Nah, lalu ada recall yaitu kemampuan model menangkap semua data dari kelas tertentu. Lalu selanjutnya mengenai visualisasi confusion metric model SVM. Nah, langkah ini bertujuan untuk menampilkan performa klasifikasi model SVM secara visual menggunakan confusion metric. Nah, confusion metric ini digunakan untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Pada langkah ini disajikan baris atau label sebenarnya atau actual, kolom atau label prediksi atau predicted. Nah, warna lebih gelap berarti jumlah prediksi lebih banyak dan angka diagonal berarti jumlah prediksi benar. Dengan conversion metric ini dapat diketahui atau melihat kelas mana yang paling sering diprediksi benar atau nilai diagonal tinggi, seperti contoh yaitu kelas Bombay dengan 717 diprediksi benar dan 0 salah yang berarti model mengenali 100% data kelas ini. Selain itu dapat juga mengetahui kelas mana yang sering salah diklasifikasikan sebagai kelas lain atau nilai di luar diagonal, seperti contoh pada kelas Dermason ada 610 yang benar, namun ada 10 salah yang, yang diprediksi seker dan ada 51 salah yang diprediksi Sira. Menandakan adanya sedikit kesalahan klasifikasi. Lalu dari langkah ini juga dapat mengidentifikasi potensi masalah pada data atau model, seperti miripnya fitur antar kelas. Miripnya fitur antar kelas contohnya yaitu kelas Sira
dengan 467 data yang benar, namun 50 salah yang diprediksi dari Mason. Hal ini memungkinkan karena fitur mereka mirip. Nah, itu dia penjelasan dari dataset prediktif, yaitu klasifikasi Driving dataset. Untuk demonstrasi selanjutnya mengenai deskriptif dataset akan dijelaskan oleh rekan saya Batia. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskriptif data mining. Lebih tepatnya, saya menggunakan metode Cummins, metode clustering. Di sini pertama-tama saya melakukan instalasi pustaka dari Knit yang dimana akan digunakan untuk mendeteksi titik siku. Nah, kelas yang digunakan itu ya bernama Nilocator untuk mendeteksi titik sikunya. Di sini sudah saya lakukan import untuk membantu menjalankan code di bagian bawah. Lalu di sini saya juga menambahkan code untuk mengatur opsi pandas untuk memungkinkan penulisan ulang pada variabel, lalu mengatur gaya visualisasi menggunakan Seaborn, dan mengabaikan peringatan yang muncul ketika eksekusi code. Di sini selanjutnya saya membaca dataset, memuat dataset, yang dimana sudah saya import terlebih dahulu dataset ini pada Google Colab. Nah, selanjutnya saya menampilkan detail atau data info pada dataset ini. Ini tertera juga pada info dataset ini terdapat 10 kolom atau 10 fitur yang dimana terdapat 167 data yang bertipekan ada yang float, ada yang objek, dan ada yang integer. Di sini juga tidak terdapat missing value atau non-null pada data infonya, dataset ini. Untuk selanjutnya saya menampilkan 5 baris pertama dan 5 baris terakhir untuk melihat contoh dari dataset ini, country data. Untuk selanjutnya saya menampilkan dari data describe-nya, di mana di sini pada data describe untuk country dataset dijelaskan count-nya itu ada 167, baik itu dari kuartil 1 sampai kuartil 3-nya, 25% sampai 75%-nya, eh, ada min dan max-nya dari keseluruhan kolom yang tersedia pada dataset ini. Oh, di sini juga saya mengecek ulang apakah dataset ini ada missing value-nya atau tidak, dan apakah ada data duplikatnya atau tidak. Di sini tertera pada dataset tidak ada missing value dan data yang duplikat. Nah, untuk selanjutnya itu saya membuat grafik yang akan digunakan untuk melihat distribusi data serta memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana data ini tersebar dan apakah data ini mengikuti distribusi normal. Nah, untuk hasil visualisasi ini menunjukkan distribusi dari berbagai fitur dalam dataset, seperti child mode sampai dengan GDPP, yaitu 10 fitur yang ada. Nah, setiap plot ini menggambarkan bagaimana data ini tersebar dengan sebagian besar negara menunjukkan nilai yang lebih rendah pada child mode, exports, dan total fare. Sedangkan income, lab effect, dan GDPP ini menunjukkan distribusi yang lebih bervariasi dengan beberapa negara kaya yang memiliki nilai ekstrim. Lalu health ini dan inflation ini menunjukkan juga distribusi yang lebih terpusat dengan sebagian besar negara memiliki pengeluaran kesehatan dan inflasi yang tidak ekstrim juga. Untuk selanjutnya, saya membuat korelasi antar fitur dengan menggunakan heat map. Nah, heat map yang ditampilkan ini akan menggambarkan matriks hubungan antara berbagai faktor di dalam kumpulan data dengan nilai hubungan yang dihitung dapat divisualisasikan melalui warna warna biru. Itu dari biru tua sampai ke biru muda.
Nah, dari hasil tersebut ini terlihat bahwa income dan GDPP ini memiliki hubungan yang sangat kuat sebesar 0,90. Ya, di sini dia. Nah, hal ini menunjukkan pegangan yang erat antara income per individu dan produk domestik brutonya. Lalu selain itu juga ada pada child mort menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan life expect. Child mort dengan life expect. Oh, bentar. Nih. Sebesar negatif 0,89 yang mengindikasikan bahwa negara dengan angka kematian anak yang lebih rendah ini cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya, saya melakukan normalisasi data pada country terlebih dahulu, di mana kolom country ini dihapus dari dataset, kemudian data ini dinormalisasikan menggunakan min-max scalar agar seluruh nilai itu berada pada rentang 0 hingga 1. Di sini selanjutnya saya menerapkan yang namanya PCA. Nah, langkah penerapan PCA ini untuk mereduksi dimensi data menjadi 9 komponen utama. Nah, hasil explained variance ratio ini menunjukkan proporsi variance yang dijelaskan oleh masing-masing komponen. Dengan komponen pertama itu akan menjelaskan sekitar 55% variance data, dan untuk selanjutnya itu proporsinya itu akan semakin kecil. Untuk selanjutnya, saya melakukan visualisasi hasil dari PCA atau Principal Component Analysis ini untuk menunjukkan rasio variance kumulatif yang dijelaskan oleh komponen utama. Nah, dengan menggunakan plot garis ini, nilai kumulatif rasio variance ini dijelaskan oleh komponen utama. Nah, garis vertikal merah pada titik 5. Pada titik 5 ini menunjukkan bahwa 5 komponen utama ini dapat menjelaskan sekitar 95% dari total variance datanya. Nah, untuk selanjutnya ini saya melakukan reduksi dimensi menggunakan incremental PCA. Nah, kode ini untuk memeriksa shift hasil PCA yang disimpan di Vinla PCA yang akan menunjukkan ukuran datasetnya itu berupa 167 baris dan 5 kolom. Nah, kemudian hasil ini ditranspose menggunakan NP transpose untuk memudahkan analisis korelasi antar komponen utamanya yang akan disimpan dalam variabel PC. Nah, untuk selanjutnya, saya membuat sebuah data frame baru yang menyimpan hasil dari komponen utama yang dari atas PC 1 sampai dengan PC 5, di mana dihasilkan oleh incremental PCA sebelumnya. Nah, setiap komponen utama ini akan disimpan dalam kolom yang sesuai pada data frame baru yang diberi nama DF. Nah, kolom-kolom ini berisi nilai-nilai dari setiap komponen utama yang dihasilkan dari transformasi datanya. Lalu untuk selanjutnya, saya akan melakukan distribusi nilai pada komponen utama. Jadi saya menampilkan box plot untuk setiap komponen utama, baik dari PC 1 sampai dengan PC 5 yang dihasilkan dari incremental PCA sebelumnya. Nah, box plot ini menunjukkan distribusi nilai untuk setiap komponen utama, eh, termasuk mediannya, kuartilnya, dan whiskersnya, serta outliersnya. Nah, beberapa komponen utama ini memiliki distribusi yang lebih terpusat, sementara yang lain itu lebih tersebar, dengan beberapa nilai yang dianggap juga ada outliernya. Di mana graf ini juga memberikan gambaran tentang penyebaran data dalam komponen utama dan membantu mengidentifikasi potensi atau nilai yang berbeda jauh dari mayoritas data. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan evaluasi dari kinerja clustering dengan Kaminsnya.
di mana langkah ini untuk mengevaluasi kinerja algoritma dengan menghitung beberapa matriks untuk menentukan jumlah klaster optimalnya. Algoritma K-means ini dijalankan dengan jumlah klaster dari 2 hingga 9 dan beberapa metrik seperti Silhouette Score, Kalinski-Harbach Score, dan Davis-Baldwin Score itu dihitung untuk setiap jumlah klaster. Nah, untuk hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan Nilocator yang mencari titik siku pada grafik inersia. Untuk selanjutnya saya melakukan visualisasi evaluasi clusteringnya. Nah, ini menampilkan 4 grafik yang menggambarkan hasil evaluasi clustering menggunakan berbagai matriks untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam algoritma K-means ini. Nah, grafik pertama ini menunjukkan inersia dan titik siku yang mengindikasikan jumlah cluster yang optimal. Nah, untuk grafik yang kedua, ini memperlihatkan Silhouette score, di mana garis vertikal menandakan jumlah klaster terbaik berdasarkan pemisahan antar klaster. Lalu yang grafik ketiga ini menunjukkan Kalinski Harbach score, yang mengukur pemisahan dan kepadatan antar klaster. Lalu sementara pada grafik yang keempat ini menampilkan Davis Baldwin Score, di mana nilai ini lebih rendah menunjukkan clustering yang lebih baik. Terus saya membuat juga dari gap statistiknya untuk menentukan jumlah cluster optimalnya. Perhitungan gap statistik ini akan membantu menentukan jumlah klaster yang optimal dalam algoritma K-means dengan membandingkan inersia yang dihasilkan oleh clustering dengan data asli terhadap inersia dari data acak yang dihasilkan. Nah, grafik gap statistik ini menunjukkan bahwa jumlah klaster yang optimal itu adalah 2 karena pada titik ini nilai gap mencapai puncaknya sebelum menurun secara signifikan. Di sini selanjutnya langkah yang berikutnya itu adalah melakukan penambahan label pada hasil clusteringnya. Nah, pada langkah ini hasil clustering ini akan ditambahkan label yang lebih bermakna, yaitu ada poor countries, middle countries, dan rich countries. Di mana berdasarkan cluster yang dihasilkan ini akan mengaitkan negara-negara tertentu. Contohnya saja Afghanistan untuk negara yang miskin, lalu Kanada untuk negara yang kaya, dan lain sebagainya sesuai dengan dataset yang ada. Lalu untuk selanjutnya, saya melakukan visualisasi dari segi geografis untuk hasil clusteringnya. Nah, di sini berdasarkan hasil clustering ini, visualisasinya sudah terdapat bagi country unit states ini termasuk ke rich countries. Lalu di sini ada Brasil termasuk rich countries. Lalu di sini yang bagian warna merah ini seperti contoh pada country Mauritania ini termasuk ke poor countries. Untuk selanjutnya, saya melakukan visualisasi hasil Kamis ini dengan menggunakan TSNE, di mana visualisasi menggunakan TSNE ini membantu mereduksi dimensi data dan memetakan hasil clustering ke dalam ruang 2 dimensi. Nah, dalam grafik ini, negara-negara yang termasuk dalam kategori poor countries, middle countries, dan rich countries. Lalu penggunaan TSN ini akan dapat melihat secara jelas pemisahan antar klaster dan bagaimana negara-negara ini akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang telah dianalisis, serta memberikan gambaran visual yang cukup berguna untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait demonstrasi dari deskriptif data mining. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tia atas presentasinya. Mungkin itu dia tadi presentasi yang dapat kami lakukan dari Predict
predictive dataset, dan descriptive dataset yang sudah kami buat untuk memenuhi tagihan ujian akhir semester pada mata kuliah data mining. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama penyampaian presentasi tadi. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.